الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda yang sedang sakit, semoga diberikan kesabaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Mutia Rifa dapat menjumpai Anda dalam program Curahan Kolbu, insya Allah tenang selalu. Dan kali ini Mutia juga tidak sendirian. Mutia ditemani oleh Ustadz Beben Mubarak. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Ustadz Beben? Alhamdulillah Nada Mutia. Bagaimana Nada Mutia? Alhamdulillah, saya baik. Ustadz, terlebih dulu kita sapa pemirsa yang ada di rumah. Iya. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ihwatu iman, ibu-ibu yang ada di studio, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan juga para pemirsa budiman Banten TV di mana saja ibu dan bapak pemirsa berada, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai muslim yang mencintai kepada dakwah Islam. Amin. Nah Ustadz, nampaknya sudah kita disekelilingi oleh ummi nih ya. Alhamdulillah. Iya, kita juga tidak tahu nih dari mana, kita sapa terlebih dahulu nih umminya. Assalamualaikum Ummi. Waalaikumsalam. Dari Majelis Ta'lim mana nih Ummi? Miftah, Masya Allah. Tadi naik apa Umi ke sini? Alhamdulillah pada selamat ya ke sini. Alhamdulillah. Nah langsung saja nih Ustadz, kita sudah beberapa kali membahas tentang bulan Muharram, keutamaannya, bagaimana kita mengetahui di dalam bulan Muharram ini keistimewaannya. Nah ngomong-ngomong tentang bulan Muharram, sekiranya seistimewakah apa gitu bulan Muharram? Apa bisa disebutkan Ustadz keistimewaan di bulan Muharram itu apa saja mungkin Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ananda Mutia Rifa. Alhamdulillah kita ini ibu-ibu ya, sekarang kita sudah berada di bulan Muharram. Di mana bulan Muharram ini termasuk 4 bulan yang Allah sebutkan bulan yang disucikan. Dari mulai bulan Zulhijjah, kemudian Zulqa'dah, Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Dan alhamdulillah kita sudah lalui yaitu Zulhijjah, Zulqa'dah, sekarang kita memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan di awal dari tahun Islam, yaitu tahun Hijriyah.
Sehingga sahabat Rasulullah SAW yang terkenal, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menempatkan bulan pertama dari tahun Islam itu dengan bulan Muharram, berarti ada makna tersendiri buat kita sebagai umat Islam, makna Muharram itu sendiri. Sehingga insya Allah kalau kita buka dalam hadis-hadis, bahkan Allah mengatakan bahwa di bulan Muharram itu ada nilai-nilai ibadah yang utama. Ada nilai ibadah di mana ibadah tersebut artinya pahalanya lebih baik ya daripada bulan-bulan yang lain. Allah mengatakan bahwa di dalam bulan suci, di dalam bulan Muharram ini ada saum, di mana saum itu keutamaannya adalah menghapuskan dosa kita setahun yang telah lalu, yaitu yang disebut dengan saum Asyura. Asyura ya Bu ya. Asyura itu apa artinya Bu? Syura. Asyura itu artinya apa? 10. Ya. Asyura itu artinya 10. Iya. Jadi wahid, isnin, asulasa, aruba, alhamis ya Bu, sampai tis'a asyratun. Asyar artinya 10. Nah, kenapa di bulan Muharram tanggal 10 kita harus saum? Bahkan saum Asyura itu padilahnya Rasulullah mengatakan di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi mengatakan Abdul siyam ba'da siyamur Ramadan siyamul hurum. Artinya saum yang afdal setelah saum di bulan suci Ramadan adalah saum tanggal 10 di bulan Muharram. Nah, luar biasa sekali. Kalau kita sekarang, Muharram yang sekarang, Ibu ya, ini ada keutamaan-keutamaan yang sungguh luar biasa. Selain tanggal 10-nya, kalau kita mau saum, ini ada beberapa hari saum-saum sunat yang berdekatan dengan saum Asyura. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan, kenapa disebut dengan saum Asyura? Kenapa terjadi saum Asyura? Ternyata di dalam hadis-hadis Rasulullah mengatakan ketika Rasulullah hijrah ke kota, berada di kota Madinah, kemudian Rasulullah melihat orang-orang Arab di sana melaksanakan saum tanggal 10 Muharram. Ternyata oleh Rasul ditanya, kenapa kalian saum tanggal 10? Mereka menjawab, kami saum rasa bersyukur kepada Allah karena orang-orang Yahudi dengan Nabi Musa oleh Allah sudah diselamatkan. Dari mana? Dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah sampai ke negeri Kanaan yang sekarang namanya Palestina. Nah Bu ya, maka itu terjadi tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Maka mereka bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan saum. Sehingga untuk membedakan antara umat Islam dengan orang Yahudi, ini Bu, bukan Yahudi sekarang ya Bu ya. Ini Yahudi zaman dulu. Yahudi masih beriman kepada Allah. Yahudinya umat Nabi Musa alaihissalam. Mereka taat beribadah kepada Allah dengan membaca kitab-kitab Taurat, kitab suci mereka. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, untuk membedakan kami dengan orang-orang Yahudi dalam saum tanggal 10, maka insya Allah kami akan mulai saumnya mulai tanggal 9 Muharram. Nah Bu ya, sehingga ini Nabi cita-cita. Kenapa? Ketika Nabi mengatakan demikian, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan beliau umurnya sampai tahun yang akan datang gitu. Sehingga Nabi belum pernah melaksanakan saum tanggal 9-nya. Maka ini disebut Hamiyatur Rasul, cita-cita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya para sahabat melakukannya tanggal
9 dan tanggal 10. Nah, Bu, untuk tahun ini, Masya Allah, luar biasa. Kalau Ibu besok ada yang memulai Muharramnya itu tanggal 14 Oktober kemarin, hari Rabu. Ada juga yang memulainya tanggal 15 Muharram tanggal 1. Ada perbedaan ya Bu ya. Gak jadi masalah perbedaan di antara kita tentang hal itu kalau memang ada dalilnya. Nah, kalau kita memulai Muharram tanggal 15 Ibu, hari Kamis. Berarti kita saum tasu'anya hari Jumat. Ya Bu ya, hari Jumat tanggal 9 Muharram, hari Sabtunya tanggal 10 berarti hari Sabtu. Berarti Ibu saumnya hari Senin. Maaf, hari Kamis. Tuh, tanggal 8. Kenapa hari Kamis? Hari saum sunnah hari Kamis. Kemudian Jumat, Sabtu, tanggal 9, 10. Tanggal 11-nya libur dulu. Hari Minggu, hari Ahad ya Bu dalam Islam. Kemudian kita lanjut hari Seninnya sunat. Kemudian tanggal 13, 14, 15 hari Selasa, Rabu, Kamis saum tengah bulan. Berarti Ananda Mutia jadi berapa hari coba besok? 3. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Alhamdulillah tahun ini kita bisa saum berdekatan dengan Tasu'a Asyura sebanyak 7 hari. Nah, baik Insya Ustadz. Allah. Iya. Terima kasih Ustadz. Nanti kita akan bahas lagi dan nanti kita akan lebih kaji lagi tentang Insya tema Allah. pada hari ini. Tema pada hari ini yaitu pelajaran penting di bulan Muharram. Dan jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita akan ulas lagi bagaimana pelajaran penting di bulan Muharram. Jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Nah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan bagi Anda yang baru bergabung dari kami, dan tema kita pada hari ini adalah pelajaran penting di bulan Muharram. Nah sudah siap ibu-ibu mengaji bersama Ustadz? Iya siap insya Allah. Pemirsa, kita kaji bersama yuk pelajaran penting di bulan Muharram. Nah, berkaitan dengan bulan Muharram nih pemirsa, kebanyakan orang menilai bahwa Muharram itu adalah bulan hijrah ya. Dan hijrah itu biasa dibilang dari hijrah dari kota Mekah Madinah gitu ya. Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, kita ulas lebih lengkapnya bagaimana arti hijrah sebenarnya. Nah, bagaimana Ustadz nih? Iya. Terima kasih Iya, Ananda Mutia ya. Tadi kita sudah membahas tentang makna Muharram dan keutamaannya, sehingga Muharram sebagai bulan pertama dengan makna hijrah di dalam tahun Islam ini tidak bisa terlepaskan. Sehingga buat kita, alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru Islam di bulan Muharram sekarang. Sudah tanggal berapa nih Ibu sekarang? Ayo. Lupa ya. Ya, seminggu kan hari. Ya, ada yang sudah tanggal 7 ya, ada yang sudah juga tanggal 6. Insya Allah Bu ya, yang penting buat kita sehat. Oke. Ananda Mutia dan Ibu sekalian dan pemirsa yang budiman di mana saja Ibu dan Bapak berada, pencinta dakwah Islam dan pencinta Banten TV. Insya Allah hijrah di dalam Islam itu maknanya al-intiqal. Artinya merubah, ya. Selama ini kan kalau kita mendengar, membaca,
di dalam ceramah-ceramah itu kalau memaknai tahun baru Islam itu hanya sebatas menerangkan tentang sejarah Rasulullah dari hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Cuma di sana aja. Betul, itu betul terjadi, ya. Tetapi makna hijrah yang sesungguhnya buat diri kita, kenapa Khalifah Umar bin Khattab memberikan nama tahun Islam dengan tahun Hijriyah, artinya maknanya apa? Al-intiqal. Bagaimana kita bisa merubah sikap diri kita lebih baik. Bagaimana lebih baik dari akhlaknya, lebih baik daripada ibadahnya, lebih baik dari amal-amal solih yang sebelumnya. Maka itu makna hijrah. Maka di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang muhajir. Man muhajir? Siapakah orang-orang yang hijrah itu? Man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut muhajir adalah seseorang yang pindah, seseorang yang merubah, seseorang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah kepada kita. Hijrah minal haram ilal halal. Hijrah minasyirik ila tauhid. Hijrah minal batil ilal haq. Hijrah minal males-males menjadi rajin. Nah, ibu-ibu rajin nggak nih? Kenapa? Insya Allah ya Bu. Tahun kemarin ngajinya semalam ba'da maghrib cuma 2 lembar Al-Quran. Coba sekarang hijrahnya bagaimana Bu? Lebih banyak lagi. Jadi berapa lembar nih sekarang? 1 juz. 1 juz. Ah, itu lebih bagus. Ya, artinya apa Ibu? Berganti tahun buat diri kita dengan tahun Islam, tahun Hijriah, bagaimana diri kita merubah kepada arah yang lebih baik. Apakah hijrah itu cuma diri kita dengan harta dan dengan jiwa kita? Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu surah apa tadi namanya? Surah At-Taubah ayat 30, ayat 20. Oh, ya. Bisa dibacakan? Bisa. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dzalika a'zamu dzalika ulaika humul faizun. Alhamdulillah, sadaqallahul azim Bu ya. Subhanallah Ibu, tadi ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Mutia ini, kalau Ibu paham maknanya, Masya Allah ya. Tadi hati kita semakin tenang dan hati kita semakin yakin. Kata Allah bagaimana Bu? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang bagaimana orang yang beriman itu? Wahajaru wajahadu. Mereka berhijrah, mereka berjihad. Di mana orang beriman, hijrah dan jihad itu Bu? Fisabilillah, di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta dan dengan diri mereka, jiwa-jiwa mereka. Ibu, janji Allah apa Ibu? Permisa tahu? Yang ada di rumah, apa janji Allah buat orang-orang yang beriman, yang mereka hijrah dan jihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya? Kata Allah, a'dhamu darajatan indallah. Dia akan mendapatkan kemuliaan, derajat kemuliaan di sisi Allah. Bu, bukan di sisi manusia. Manusia sekarang punya jabatan, punya pejabat, nyender sama pejabat, pejabatnya mati, dianya juga mati. Sekarang orang berhasil nyender sama jenderal, jenderalnya mati, dia juga jatuh. Tapi Ibu, kalau Allah sudah mengangkat seseorang mulia di sisi Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menghinakan dia. Bu, ini janji Allah. Kemudian Allah memberikan bonus di dunia. Bukan hanya kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tapi kata Allah, wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.
mereka itulah orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Ibu mau sukses gak di dunia? Sukses sebagai apa Ibu? Ibu rumah tangga ya. Kalau Ibu ini calon Ibu nih. Ananda Mutia mau sukses di mana ini? Jadi apa? Dunia akhirat, buat istri yang baik lah Oh, Ustaz. buat istri yang baik, belum punya suami. Iya. Kalau jadi mahasiswa jadi apa nanti? Jadi prestasi yang baik, Alhamdulillah. ya, guru yang baik ya Insya Allah semua pemirsa juga yang ada di rumah yakin ingin menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil dunia dan akhirat. Ternyata Allah kuncinya sudah ngasih tahu ya Bu. Tadi apa Bu? Pertama berhijrah, yang kedua berjihad. Iya. Hijrah tadi kita sedang bahas. Iya. Coba Ibu, kalau orang mendengar kalimat hijrah, hijrah apa sih? Kurang kan memahami. Karena memang sekarang umat Islam lebih kepada yang nomor 2, yaitu jihad. Iya. Coba, Ibu jihad yuk. Wah, semangat jihadnya itu kan di mana-mana. Orang maaf yang suka berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, tapi ketika diajak jihad, hayo, padahal sholatnya jarang-jarang. Ya Bu ya. Ayo kita kemana? Ayo kita membangun masjid. Ayo nyumbang tenaga dan harta. Tapi ketika diajak hijrah yuk, apa itu hijrah? Iya. Bahkan hijrah itu Ibu ada tetangga pindah rumah ke RT sana, namanya apa? Hijrah dari rumah sini ke sana ya. Masya Allah Bu, hijrah itu jangan disamakan Ibu yang pindah ngontrak, pindah rumah ya Bu ya. Tapi hijrah itu dalam Islam bagaimana Allah menempatkan kalimat hijrah didahulukan dengan kalimat jihad. Subhanallah, ada apa dengan ayat ini? Masya Allah. Ya, Nana Mutia, coba di dalam tafsir-tafsir, sesungguhnya kalimat jihad itu kurang lebih ada 45 kalimat dalam Al-Quran. Sedangkan kalimat hijrah cuma 13 kalimat. Banyakan mana Ibu? Jihad. Banyakan kalimat? Karena kalimat jihad sudah menyatu dengan pribadi muslim. Jihad dengan harta, jihad dengan tenaga, jihad dengan nilai-nilai yang kita punya. Bu, itu jihad. Tapi coba, yuk kita hijrah. Masya Allah. Orang hijrah itu apa? Nah Bu, jadi kalau kita memahami kalimat hajaro wajahadu fisabilillah, kesananya sama Ibu. Hijrah di mana? Di jalan Allah. Dengan apa? Dengan harta dan jiwanya. A'dhamu darajatan indallah. Jadi selama ini kita memahami hijrah sejauh mana? Iya? Iya. Kalau nanti Anda Mutia, kayaknya jurusannya IPS apa sosiologi atau apa? Ngerti nggak ya? Insya Allah. Insya Allah. Dalam ilmu sosiologi katanya, ini kan, udah lupa lagi nih Ustadz ya. Ada yang disebut mobilitas sosial. Iya. Artinya bergerak ya. Bergerak itu ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ibu, bergerak ke belakang namanya apa? Mundur. Bergerak ke depan, maju. Ke kiri, ke kanan, ngageser. Oh, Bu susah bener ya Bu. Ngageser kalau ke kiri, ke kanan ya Bu ya. Nah Ibu, Geser. ketika hijrah dimaknai dalam kehidupan bukan ke belakang, bukan ke kiri, ke kanan, tapi hijrah pasti ke depan. Iya. Artinya Ibu, moto kita seorang pribadi muslim hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Minggu ini, bulan ini harus lebih baik daripada bulan minggu kemarin. Tahun ini 1437 Hijriah harus lebih baik daripada tahun sebelumnya 1436 Hijriah. Siap Ibu? Insya Allah wajib. Karena Allah menjanjikan wa ulaika humul faizun. Kira-kira Mutia, ketika Mutia dikatakan oleh Allah wa ulaika humul faizun, kira-kira apa? Kemenangan dari sisi dunia dan akhiratnya. Dunia dan gitu. akhirat, alhamdulillah. Baik. Di sini dunia akhirat Ibu ya katanya. Di dunia dapat kenikmatan dan kemuliaan, dapat suami yang solehah, insya Amin, ya Allah, Allah. iya kan? Suami yang solehah, istri yang solehah, nanti dibawanya sampai ke akhirat kelak. Insya Allah
pasangan yang paling luar biasa kelak di akhirat adalah pasangan yang dibawa dari dunia. Masya Allah. Insya Allah. Makanya kita mampu menghijrahkan diri. Ya, makasih Ustadz Iya, ya. sama-sama. Nanti kita akan ulas lagi Insyaallah. tema kita dan sekarang kita harus beristirahat nih. Pemirsa Ya. juga jangan kemana-mana karena setelah ini jika Anda ingin curhat ataupun bertanya langsung dengan Ustadz Beben Mubarok, Anda bisa langsung telepon ke nomor 0216307303 dan jangan kemana-mana nanti setelah segmen ini. Tetap di Curahan Kolbu, insya Allah tenang selalu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Sesuai dengan janji saya di segmen akhir tadi, bahwa sekarang kita memasuki segmen menerima penelpon interaktif. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya atau curhat apapun itu langsung dengan Ustadz Beben, langsung saja telepon ke nomor 0216307303. Dan bagi Anda yang belum sempat menelpon, Anda juga bisa mengirimkan SMS pertanyaan Anda di nomor yang ada di layar kaca Anda. Nah, dan ibu-ibu juga di sini yang ingin bertanya bisa langsung bertanya oleh Ustadz. Iya. Silakan Bu, ya. Ada yang langsung bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Silakan Ibu. Buat ibu-ibu, makna hijrah itu seperti apa? Itu. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, ini khusus buat Ibu-ibu ibu-ibu yang katanya. ada di rumah gitu ya Bu Iya. ya. Insya Allah Ibu, sebagaimana tadi Al-Quran menyampaikan kepada kita bahwa Ibu orang yang beriman bukan? Nah, kan orang beriman. Kemudian wahajaru wajahadu. Insya Allah Ibu, semua ibu yang lakukan di rumah, dari mulai mengurus rumah, memasak, mencuci, ya Bu ya, mengurus anak, kemudian melayani suami, itu bagian daripada jihad, ya Bu. Kemudian hijrahnya yang bagaimana? Hijrahnya Ibu, hari ini saya harus lebih baik. Artinya apa? Ibu menghijrahkan pendidikan anak. Ibu harus lebih baik lagi, umpamanya ini saya akan mendidik anak saya lebih baik lagi. Artinya itu anak tanggung jawab ibu bagaimana anak ini dihijrahkan oleh ibu dari nilai-nilai Islam yang lebih baik lagi. Ibu mengajarkan anak bagaimana, nak ayo baca Al-Quran yang pendek-pendek juz amma, doa-doa harian, ya Bu, itu juga bagian daripada hijrah ya insya Allah. Kemudian dari hijrah ma'nawiyah ya. Kemudian ibu tadi ya di rumah di sela-sela kosong begitu Bu. Bagaimana rumah ini supaya diberkahi oleh Allah. Kata Nabi, zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Ya Bu, rumah apa? Hiasi rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Itu ibu sudah menghijrahkan. Bukan gak boleh dandutan, boleh gak boleh ya nyanyi yang lain. Tapi kenapa? Ada berkah di balik itu kalau Al-Quran selalu menghiasi rumah kita. Nah, baik Ustadz, nampaknya sudah ada penelpon dari silakan. pemirsa di rumah. Iya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, mungkin pemirsa di rumah Iya. masih langsung saja dilanjutkan Ustadz, Ya, mungkin Ibu, pertanyaannya. cukup Ibu? Iya, Ya, cukup ya Bu ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Hijrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang lain ibu-ibu yang ada di sini? Ada yang bertanya? Ya. Silakan Ibu.
Ada cukup Ibu? Iya. Ada. Jadi saya juga tadi masih menambahkan ya Ibu ya. Iya. Jadi betul-betul Ibu, seorang istri itu di rumah itu betul-betul berjihad. Masya Allah. Ya, coba dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, Masya Allah. Itu pekerjaan sungguh luar biasa. Makanya Ananda Mutia belum berjihad Ibu. Tapi jihadnya beda lagi. Beda lagi. Ya. Jihad Mutia ini berjihadnya sedang mencari ilmu. Ya Bu ya. Nah Ibu sekarang jihadnya mendidik anak ya Bu. Menghiasi rumah supaya itu rumah menjadi surga. Sehingga kenapa Bu? Baiti jannati. Rumahku adalah siapa yang bisa menciptakan surga? Ya Ibu, insya Allah. Baik, sudah ada penelpon lagi nampaknya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Silakan Ibu yang penelpon. Nampaknya terputus nih ya, Iya, Ustadz. Nah, balik lagi nih kepada tema nih ya, Ustadz, bahwa bulan Muharram adalah syahrullah ya. Iya. Syahrullah dan bulan Muharram itu begitu dimuliakan ya, karena bulan Muharram adalah bulan mulia setelah bulan Ramadan, Ustadz ya. Betul. Nah, bagaimana caranya kita hijrah? Soalnya gini Ustadz, saya pengen hijrah, masa ada orang misalnya ya bisa dibilang saya pengen banget nih ingin menghijrahkan, mensucikan diri gitu, tapi kadang kita suka kembali lagi ke misalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang ingin dihilangkan, kembali lagi Ustadz, seperti apa itu? Iya. Terima kasih nih. Nah, iya. Ya, ini lain ya Bu ya pertanyaannya ya dengan anak muda ini Bu. Jadi kalau saya sedikit agak jauh nariknya gitu Bu. Iya. Jadi sebenarnya dalam diri kita wajib dihijrahkan. Semua anggota badan kita wajib dihijrahkan. Apa saja Bu? Dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu wajib dihijrahkan. Ini mata ini melihat. Melihat apa? Ini kuping ini mendengar. Mendengar apa? Tangan ini berbuat apa? Hati, kaki, semua anggota badan kita wajib dihijrahkan. Gitu ya Ustadz. Coba. Bukan hati. Mata kita melihat Ibu, melihat apa? Insyaallah. Ya kalau memang nonton TV, nonton hiburan sampai 2-3 jam, nonton Al-Quran, nonton apa membaca Bu? Baca Al-Quran. Iya, sekarang banyak yang nonton Al-Quran, diliatin, ditutup lagi, diliatin, ini nonton Al-Quran Bu. Iya Bu ya. Ya artinya kalau kita melihat TV 4 jam, 5 jam sinetron, wah luar biasa sekali Bu. Coba sekarang, ya bisa agak 2 jam membaca Al-Quran. Iya. Ya, Nampaknya sudah ada penelpon lain. Silakan, ada pemirsa di rumah. Iya. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Ibu Santi di Bintaro. Ibu Santi di Bintaro. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau nanya, saya baru-baru ini jual rumah. Iya. Dan rumahnya cukup mahal. Orang kan harus dikeluarkan 2,5% buat yatim piatu. Iya. Itu uang cukup banyak. Jadi itu saya taruh kemana ya? Itu satu. Kemudian apa boleh saya membangun masjid? Atau apa boleh saya membenarkan masjid-masjid punya orang-orang yang nggak benar? Tapi kata orang-orang nggak boleh, harus pakai uang sendiri kalau masjid. Apakah mana yang benar, Ustadz? Gitu. Itu yang saya tanyakan. Baik, Terus, satu lagi boleh? Boleh silakan. Jadi hasil jual itu adalah titipan dari almarhum suami saya. Nah, terus saya punya anak, ada 4. Jadi saya mau bagi-bagi ke anak-anak saya 4 itu. Takutnya kalau saya ada apa-apa nanti mereka udah punya masing-masing. Iya. Ada beberapa keluarga yang mengatakan kamu nggak boleh begitu. Nanti jika ada apa-apa dengan kamu jual rumah anak kamu. Anak mana yang mau menjual rumahnya? Pasti mereka kok saya. Itu bagaimana? Jadi saya bingung ini Ustadz. Pertama itu yang 2,5% itu harus saya keluarkan. Kalau nggak akan menjadi hantu di kepala saya. Saya takut banget. Kalau saya membangun masjid siapa atau siapa, saya agak kurang berpengalaman dalam hal itu. Atau saya kasih kepada sesuatu lembaga, semuanya ke sana. Tapi hati saya juga nggak plong. Saya pengen melihat, oh itu masjid dibangun, Baik, oh itu Ibu. di itu. Iya. Saya puas melihat begitu, Ustadz. Iya.
Terus yang kedua yang anak itu saya tanya, mohon ya. Iya, makasih Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz tadi langsung dijawab. Ya, terima kasih Ibu di Bintaro ya Ibu ya. Jadi insya Allah Ibu, semua harta yang Ibu miliki, kemudian Ibu dijual ya, Iya. kemudian ini zakatnya kemana gitu Bu, yang 2,5%. Insya Allah zakat itu silahkan Ibu sampaikan ke pengurus masjid untuk nanti merenovasi masjid Ibu ya. Atau Ibu pingin punya amal yang lebih daripada itu. Jadi uangnya ini lebih, kemudian zakatnya juga ada. Sudahlah, saya nanti mau mencari tanah yang kosong, kemudian nanti dibangunkan masjid. Itu insya Allah masjid menjadi wakaf dan menjadi amal soleh dan amal jariah buat Ibu sendiri. Ya, kemudian insya Allah suami Ibu pun tadi ketika ini harta ini dijadikan masjid menjadi amal jariah, maka insya Allah suami Ibu pun insya Allah akan memberikan pahalanya menjadikan amal jariah. Ya, amal jarun itu amal yang mengalir kepada seseorang walaupun orang itu sudah meninggal dunia, insya Allah. Kemudian yang kedua mengenai uang yang akan dibagi-bagi kepada anak-anaknya. Anak katanya. Ya, kalau itu anak itu memang masih ada, hidup, ibunya ada, dibagikan kepada anak-anak, bukan waris tapi hadiah, silahkan bagi rata 4 gitu Ibu ya. Kalau memang itu harta dari suami, berarti ada ibu dan 4 anak, silahkan. Menurut Paroid bagiannya seperti apa? Ya, insya Allah ini harta lebih maslahat, lebih manfaat, dan insya Allah akan menjadi bekal-bekal putra-putrinya. Karena Nabi betul-betul mewasiatkan begitu hinanya seseorang, orang tua, ibu dan bapak, apabila dia meninggalkan ahli warisnya dalam kondisi tidak mampu, dalam kondisi dia papa, maka ini orang tua tadi ya, suami ibu dari Bintaro itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta yang banyak, berarti insya Allah diberikan kepada putra-putrinya atau nanti sebagian diimpakkan ke masjid, maka insya Allah suaminya akan mendapatkan amal jariah, insya Allah. Terima kasih mungkin Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana ceritanya kalau misalnya ada anaknya itu dikasih, kan karena dia anak yatim ya Ustadz ya, karena anak yatim jadi ada dari masjid 4 anaknya gitu ya dikasih, atau emang yang sudah balik tidak dikasih, atau memang pembagian zakat ya buat anak yatim itu gimana Ustadz? Iya, kebetulan tadi kan dalam pertanyaannya itu ini harta yang dari orang tuanya yang akan dibagikan menjadi zakat 2,5%, maka yang 2,5% dipisahkan dulu, silahkan ke masjid atau ke anak-anak yatim di mana saja gitu kan. Kemudian harta yang tersisa ini dibagikan ya kepada ini anak yatim ini sebenarnya, tapi bukan anak yatim, ahli waris dari orang tuanya, bapaknya gitu. Nah mungkin tadi yang 2,5% itu silahkan kepada anak-anak yatim. Nampaknya sudah ada penelpon lagi Ustadz nih. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Surami di Kedoya. Ibu Surami, silakan pertanyaannya Ibu. Silakan Ibu. Saya mau bertanya. Iya. Ya, boleh silakan. nggak Pak Ustadz kalau nenek itu hakai tutupnya? Akekah? Iya. Sudah Ibu? Iya, karena kayaknya orang tuanya nggak mampu. Gitu ya. Udah Ibu? Iya. Iya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu di Kedoya ya Ibu ya. Ibu Jadi akikah itu merupakan sesuatu nilai ibadah sunnah dari Rasulullah SAW kepada orang yang mampu. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwa setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini tergadai bi akikah. Artinya tergadai dengan akikah. Apa itu akikah? Akikah itu adalah pemotongan hewan kambing ketika kelahiran manusia. Artinya ketika manusia lahir maka tergadai dengan akikah. Kata Nabi, laki-laki
dua, sedangkan perempuan Satu. Tetap satun. Satun itu artinya apa? Kambing, Bu. Jadi akikah itu tidak boleh dirubah. Artinya gini, ada orang kaya punya anak laki-laki, kemudian akikahnya itu Sapi. cuma 2 ekor kambing ya. Laki-laki ini. Oh, iya. Masa orang kaya cuma 2 ekor kambing, bisa kebo nggak 2, sapi 2 gitu, Bu. Nah, kalau ini perintah agama tetap harus dengan kambing 2. Tapi kalau mau syukurannya silakan motong kebo 5 juga gak apa-apa. Iya. Tapi syariatnya ini dengan 2 kambing. Nah, tadi Ibu alhamdulillah ini dari Ibu Kedoya sangat memperhatikan ya Ibu ya tentang mana akikah. Sehingga Ibu itu betul-betul ingin mengakikahkan cucunya karena orang tuanya tidak mampu, ini dibolehkan Ibu ya, insya Allah. Ya. Baik Ustadz, nanti kita lanjut kembali. Dan bagi pemirsa, terima kasih Anda sudah bergabung untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz. Dan bagi pemirsa yang belum sempat menelpon, Anda juga bisa mengirimkan SMS pertanyaan Anda ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Kita kembali lagi di segmen selanjutnya. Tetap di Curahan Kolbu, insya Allah tenang selalu. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Iya. Baik, pada kesempatan kali ini sudah tak sabar lagi nih sepertinya ibu-ibu di studio untuk bertanya nih pemirsa. Baik, langsung saja kita tanya. Ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana makna daripada hijrah dan saum di bulan Muharram. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu dari Majlis Taklim Miftahul Jannah Kelapa Gading ya Bu ya. Ya, alhamdulillah tadi saya sudah menyampaikan mana hijrah yang sebenarnya itu adalah bagaimana kita menghijrahkan diri kita untuk lebih baik ke depan. Ya, sehingga selama ini mungkin tadi saya mengulang karena orang memahami hijrah itu hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, tetapi sekarang kan kita tidak hijrah lagi. Maka apa yang dihijrahkan? Yang dihijrahkan adalah hati kita, mata kita, kuping kita, seluruh anggota badan kita harus lebih baik ya. Artinya nilai amal harus lebih baik lagi. Kalau sholat subuh pas-pasan gitu ya, bangunnya pas azan, bisa gak sebelum sholat subuh setengah jam? Bisa witir dulu, 1 jam, bisa tahajud dulu, 1,5 jam, bisa baca Quran dulu, berzikir, berdoa. Itu merupakan bagian hijrah dari sisi ma'nawiyah. Bagaimana diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Adapun tadi saum yang tadi mungkin saya jelaskan ya, karena momentum tahun ini luar biasa sekali. Kalau kita tanggal 1 Muharramnya itu tanggal 15 ya Ibu ya. Jadi Ibu saumnya itu tadi hampir berapa? 7 hari. Kamisnya yang sunat, Jumat Sabtunya Tasu'a, Asyura, hari Minggu istirahat dulu, hari Ahad, Seninnya yang sunat, Selasa, Rabu, Kamis sunat. Nah, saum tengah bulan. Insya Allah ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Insya Allah. Itu merupakan keutamaan buat umat Islam yang Allah berikan hanya di bulan Muharram ini. Insya Allah. Begitu mungkin Anda Mutia. Ya Ibu ya. Ya. Silakan Ibu yang lain. Yang ingin bertanya, Ibu Mi sudah
Sudah paham ya. Nah, tadi Iya. Ustaz, saya mau bertanya nih Iya, iya. tentang hijrah secara badaniah ya, Iya, iya. secara fisik gitu. Kayak Iya, gimana iya. tuh Ustaz? Belum selesai Ya, dijelaskan. alhamdulillah. Ya, tadi kebetulan terpotong ya Ibu ya. Iya. Jadi Ibu, yang tadi saya sampaikan bagaimana kita menghijrahkan seluruh anggota badan kita. Ya Bu, dari mulai mata, kuping, ya, tangan, kaki, semuanya yang nempel dalam tubuh kita, mampukah kita menghijrahkan di jalan Allah? Karena Allah berjanji, a'dhamu darajatan indallah. Bagaimana hijrahnya mata? Ya, hijrahnya mata bersyukur kepada Allah supaya mampu melihat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ibu, kalau saya mau nanya dulu nih, syukur itu apa Ibu? Ucapan terima kasih. Ternyata Ibu, kalau saya definisikan menurut para ulama, kalau saya mengambil satu kesimpulan, syukur itu adalah mendayagunakan seseorang atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita lakukan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Contohnya Ibu gini, bersyukur ya Bu ya. Ibu punya mata, alhamdulillah melihat. Berarti ketika kita melihat, mengucapkan apa Bu? Alhamdulillah. Kata Imam Ghazali itu baru 20%. 80%-nya apa? 80%-nya adalah menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Artinya, mata kita melihat, alhamdulillah. Kuping kita mendengar, alhamdulillah. Bu, gunakan mata dan kuping hanya untuk mengerjakan melihat, mengerjakan mendengar sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ya Bu ya, hijrahnya kaki kemana Bu? Melangkah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Ibu kalau ke mall hijrah bukan? Ya Bu ya. Gampang apa? Kalau kamu buat beli hadiah, beli koko ya kan? Kemudian itu hijrah Bu, hijrah insya Allah. Tapi tergantung dengan, niatnya. Fisabilillah bukan tergantung. Nah Bu ya, sehingga mana hijrah itu ternyata sungguh luar biasa untuk kita merubah sikap kepada arah yang lebih baik. Itu mungkin Ibu ya. Ya, beli kopi buat suami juga berjihad ya Ustaz ya? Iya termasuk insya Allah. Kalau nanti kopinya itu gitu. buat baca Quran malamnya, ya gitu betul. berzikir. Terima kasih. Ustaz, ini Iya, juga ada pertanyaan Iya. SMS dari pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nur Hayati, pertanyaan saya, apakah doa yang saya kirimkan untuk almarhum orang tua setiap habis sholat bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Ustadz, walaupun saya cuma anak angkat, kayak gitu. Alhamdulillah. Ya ini Ibu tandanya anak yang berbakti terhadap orang tua. Dia masih ingat kepada orang tua, bahkan dia mendoakan kepada orang tua. Ternyata ini beliau menjadi anak asuh ya berarti ya. Nah sedangkan orang tuanya sudah meninggal dunia. Insya Allah Ananda Nurhayati ini ya. Ananda Nurhayati dimanapun Ananda berada, insya Allah doa yang Ananda panjatkan buat ibu kandung mungkin ya. Orang tua kandung yang sudah meninggal dunia atau sekarang ada orang tua angkat. Ya, jangan kau beda-bedakan karena dia melahirkan, karena dia tidak. Kalau itu sudah diangkat oleh kita menjadi orang tua yang sayang kepada kita, insya Allah sama Ibu. Seperti kita nanti Ananda Mutia sudah nikah ya. Ada ibu kandung, ada ibu mertua. Ibu mertua jangan dibeda-bedakan dengan ibu kita sendiri ya. Jadi jangan bilang itu ibu kamu, itu bapak kamu, jangan bilang. Kenapa? Kalau sudah nikah berarti itu ibu bapak kandung sendiri. Maka kalau berdoa pun sama, insya Allah. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Masya Allah. Insya Allah Ananda Nurhayati, doa yang Ananda panjatkan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keikhlasan seorang anak mendoakan kepada orang tuanya. Itu bagian daripada amal soleh yang disebut amal jariyah. Waladun salihun yad'u biha, yaitu anak-anak yang solih yang mendoakan kepada orang tuanya. Ibu mau punya anak yang solih?
maka disuruh ngaji ya Bu ya. Insya Allah Insya bahagia Allah. sekali ya Iya, Anak Mutia ya. iya. Jikalau nanti kita punya anak yang solih, yang mendoakan kepada diri kita, kalau kita sudah meninggal dunia, Allah masih menerima amal-amal dari putra-putri kita yang solih dan salihah. Insya Allah. Iya. Begitu mungkin Ananda Nur Hayati. Ini juga ada lagi Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Endi di Balareja. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah di bulan Muharram ini saya berpuasa selama 1 bulan, apakah boleh atau tidak? Ya, 1 bulan. terima kasih Bapak di Balaraja ya. Pak Endi, Iya. Pak Endi. Jadi Bapak, adapun yang disyariatkan dalam Islam, saum yang sebulan penuh itu adalah saum di bulan suci Ramadan. Ya, artinya Iya, iya. bulan yang terbaik bulan suci Ramadan. Di bulan yang kedua terbaik bulan Muharram. Apakah Muharram dalam pelaksanaannya sama harus ada ibadah saum? Iya, 1 Tidak bulan. juga ya Bu ya. Jadi jangan sampai ada pemahaman yang penting ibadah itu banyak. Ya, yang penting ibadah itu baik. Ibu, namanya ibadah bukan diukur banyak dan baiknya, tapi diukurnya benar dan salahnya. Ada perintahnya apa tidak ibadah itu? Kalau tidak ada perintahnya, jangan kita perbuat. Begitu Bu ya. Insya Allah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di bulan Muharram. Tadi ada saum Senin, Kamis, udah 2 kali 4. Iya. Jadi berapa itu? Jadi 8 ya. Kemudian saum tengah bulan, ya Bu ya. Iya. Kemudian saum Tasu'a, Asyura, Asyura. ya. Alhamdulillah Allah memberikan waktu yang begitu panjang untuk kita melakukan saum di bulan Muharram. Insya Allah pahalanya sesuai dengan apa yang kita perbuat dan kita lakukan. Ya, terima kasih Bapak di Balaraja. Kalau Iya. misalnya ada yang ingin saum Daud gimana Ustaz? Di Ya, bulan insya Allah. Muharram. Nah, gitu. Jadi insya Allah Bu ya. Jadi kalau kalau kita meniatkan saum Daud ya, kebetulan tanggal 1, tanggal 3, tanggal yang ganjil Ibu ya. Iya. Nah, itu laksanakan aja terus. Oh gitu. Terus ya Bu ya, terus. Sehingga kalau itu saumnya ternyata sunat, laksanakan terus. Insya Allah. Mudah-mudahan pahalanya dapat 2. Nah iya. Ya Bu, seperti begini. Ibu biasa saum Senin Kamis ya Bu ya. Kemudian datang bulan suci Ramadan. Ibu saum Senin Kamis gak? Enggak. Tapi dapat pahala gak? Insya Allah. insya Allah. Karena ibu Berkali lipat terbiasa setiap Iya. Senin Kamis saum. Datang Ramadan, saum Ramadan. Senin Kamisnya enggak kan Bu? Senin Kamisnya saum apa? Ramadan. Tapi insya Allah, karena kita rutin sebelum-sebelumnya, Allah insya Allah akan mencatat amal tersebut di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Ya insya Allah. Syaratnya ya rutin itu. sebelum-sebelumnya. Ya insya Istiqomah Allah. ya, Ustaz. Istiqomah ya. Nah ini lagi nih Ya. pemirsa ada yang bertanya di SMS. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, suami atau istri kalau sudah wudhu kesenggol itu batal nggak? Sekian. Ya, terima kasih ya Ibu ya. Ya, ini di dalam Islam, di dalam sunnah Rasulullah SAW yang membatalkan wudhu itu ya, di antaranya ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu ibu harus mandi ya, artinya mandi besar ya, itu habis berjima, kemudian habis ibu haid dan nifas, itu hadas besar. Hadas kecil itu dengan wudhu. Yang dimaksud hadas kecil itu biasanya ibu buang air besar, buang air kecil, kentut gitu dan sebagainya ya Bu ya, keluar air. Nah, kemudian bagaimana bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan ini batal wudhu atau tidak? Ya insya Allah dalam hadis tersebut itu hadisnya itu hasan Ibu. Ya, adapun Rasulullah SAW ketika beliau sedang dalam keadaan sholat, kemudian dalam hadis Rasulullah sujud, Aisyah ternyata mencari-cari, ya ternyata dalam kegelapan itu kaki Rasulullah kepegang. Ternyata Rasulullah melanjutkan sholatnya, berarti tidak batal. Kemudian Aisyah pun ketika Rasulullah mau sholat, dia mencium dulu Aisyah, kemudian Rasulullah sholat, dan Aisyah pun dia sholat. Ternyata tidak membatalkan wudhu. Itu katanya kan untuk suami istri. Iya. Tapi kalau bukan suami istri bagaimana? mahram, ya. Bukan batal wudhu. Itu udah berbuat dosa, itu mah. Batal apa tuh Bu? Nah kan? Haram ya Bu.
Sampai Nabi itu kata Aisyah, wallahi Nabi itu tidak pernah menyentuh wanita bukan muhrimnya. Kata Nabi, lebih baik aku ditusuk kepala ini dengan besi yang panas sampai dubur. Tuh, kan berarti bersentuhan apa Bu? Kulit yang bukan muhrim itu hukumnya haram. Kalau disengaja mah ya haram gitu. Tapi kalau bukan disengaja, seperti ibu tawaf di Masjidil Haram kan penuh Bu, bergesek-gesekan ya Bu ya. Nah, itu lain soal, karena itu dalam keadaan darurat dan sebagainya. Insya Allah Bu ya. Itu mungkin ya. Dapat dijawab. Terima kasih pemirsa bagi Anda yang sudah bertanya melalui SMS. Nanti akan ada segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Dan sekarang nampaknya Umi di sini ada yang sudah ingin ditanyakan ya pemirsa. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri. Ustadz yang saya harus tanyakan, yang harus berubah di awal tahun itu apa? Dan yang kedua, untuk melanjutkan kurban tadi Ustadz, kurban itu harus berapa hari dilaksanakan? Akikah ya? Akikah ya? Iya, akikah. Akikah harus berapa hari dilaksanakan, itu aja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, baik sekali, dan tadi menyempurnakan pertanyaan dari Ibu dari Baraja ini kalau nggak salah ya. Ya, jadi yang pertama, untuk kita mampu menghijrahkan di awal tahun itu, coba kita bermuhasabah diri. Apa amal yang sudah kita lakukan dari mulai nilai-nilai yang terkecil, ibadah mahdoh dan goer mahdoh. Artinya kan kalau kita disebut ibadah itu sholat, zakat, saum, dan haji ya Ibu ya. Sekarang kita amal solih hijrahnya bagaimana di awal tahun. Karena kalau kita tidak ada niatan untuk membaharui diri kita, untuk ada pembaharuan dalam diri kita, menghijrahkan itu tidak akan ada. Karena niat yang kuat. Makanya bahasanya disandingkan kalimat hijrah itu dengan kalimat jihad. Jadi seharusnya kalimat hijrah itu lebih hebat daripada kalimat jihad. Karena hijrah itu ditentukan tempat-tempatnya. Tapi kalau hijrah selama hayat masih di kandung badan kita, wajib kita merubah sikap kepada arah yang lebih baik. Jadi Ibu mempersiapkan diri dari sekarang. Saya insya Allah Ibu belanja ke pasar buat makan sehari-hari, Ibu berapa? Oh 50.000 buat anak 3, suami 1, ya Ibu ya. Ibu kira-kira belanja sehari 45.000, 5.000 masukin ke mana Bu? Ke simpan ya. Ibu-ibu suka ada kaleng itu tuh susu ya Bu, simpan. Ibu ya. Kemudian coba sehari, 2 hari, sebulan jadi berapa Bu? Alhamdulillah dibuka, kita infakkan ke masjid. Itu sudah menghijrahkan harta kita. Dan buat bapak-bapak juga permisa yang di rumah, bisa bagaimana hijrahnya? Bisa. Ini maaf nih, kalau ada bapak-bapak maaf ini, sekali lagi maaf ya Bu, kalau suami-suaminya ternyata ibu perokok. Ya ini maaf aja Ibu ya. Ini supaya bisa menghijrahkan. Rokok itu 1 bungkus Jizamzo. Ini maaf disebutin ya. Berapa coba harganya Ibu? Ya, itu hampir sekitar 15.000 ya Bu. Apa 20.000? 20.000 katanya. 20.000 kali 3 1 bulan 30 hari berapa Ibu? 2 kali 3 600.000 1 bulan. Setahun? Oh yo, setahun berapa? 7.200.000 bisa kebeli sapi.
Ya Bu ya, bisa kurban kan? Itu kalau berhenti merokok, menghijrahkan. Tapi saya mau separohnya saja, setengah bungkus sehari. Tadinya kan sebungkus, berarti dia telah menghijrahkan diri. Sebungkus, berarti separohnya 10.000. 10.000 simpan. Selama 1 bulan, 10 kali 30 hari. Berarti 300.000. Kali setahun, berarti kita sudah menghijrahkan diri kita dari harta kita yang keluarkan, sehingga itu menjadi amal soleh buat kita. Itu hijrah. Ya Bu ya, insya Allah merupakan kaifiah yang baik. Ibu ada HP. Kalau chattingan ngomongin orang dan sebagainya nggak manfaat itu HP. WA itu kan ternyata ada kawan yang ngirim, ada tausiah. Ya Bu ya, berarti Ibu sudah menghijrahkan ini HP yang tadinya buat segala macam sekarang menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri kita. Insya Allah. Ibu punya kendaraan motor, biasanya kemana-mana dia jalan. Sekarang ke sini nih buat taklim Ibu ya. Itu jadi hijrah nggak Bu? Hijrah. Makanya bi amwalihim wa anfusihim. Tadinya ada kotak ama, di sini nggak ada kotak ama nih, alhamdulillah nih Bu ya. Nah bagaimana hijrahnya Bu? Sekarang Ibu masukin untuk kotak ama 1.000. Besok bisa 2.000? Asalnya 5.000, besok bisa 10.000? Besok yang Bu, merah. ya bisa? Bisa. Ibu ketika Ibu 1.000 perak infak, kemudian besoknya Ibu 10.000. Ibu ketika Ibu infak 1.000 perak, ada yang berubah nggak di rumah? Nggak ada kan? Ketika Ibu sekarang infak 10.000, ada yang berubah nggak di rumah? Nggak ada. Sekarang Ibu infak 50.000, ada yang dijual yang di rumah? Nggak ada. Berarti Ibu infak itu bukan masalah besar dan kecil. Keimanan ketika kita mau mengikhlaskan sesuatu yang kita miliki. Ada yang kaya infaknya cuma 100.000, ada yang biasa infaknya 1 juta. Masalah keimanan juga. Jauh, insya Allah. Ya, makanya mari di bulan Muharram, tahun baru Islam Hijriah, sekarang ayo kita rubah, ada pembaharuan dalam diri kita, niatnya, hidupnya, gaya hidupnya, makannya dan sebagainya Ibu hijrahkan. Insya Allah membawa kemaslahatan. Kata Allah, a'dhamu darajatan indallah. Nih kalimat indallah dicatat sama kita. Di sisi Allah dia dimuliakan oleh Allah. Sehingga Allah memberikan apa tadi? Hadiah. Wa ulaika humul faizun. Mereka orang-orang yang sukses dan berhasil. Masya Allah. Ini hikmah luar biasa. Ini yang pertama ya Bu. Yang kedua mengenai pemotongan hewan kurban. Hewan akikah. Ya Ibu, tadi kalau binatangnya sudah ditentukan harus kambing, nggak boleh diganti dengan sapi sekaya apapun. Oh ini kambing di sini ini keluarga besarnya itu darah tinggi semua, ya tidak boleh kalau memotong kambing berbahaya karena nanti berefek tekanan darah tinggi. Boleh nggak dibeliin ayam 20 ekor dengan seharga kambing, boleh nggak Bu? Kenapa Bu? Sebab itu syariatnya dengan kambing, gak boleh diganti. Nah makanya yang disebut ibadah ta'abudi jangan dita'akulikan. Ta'abudi sami'na wa ta'na. Ta'akuli diakal-akalkan silahkan. Ya Bu ya. Nah tapi ini ta'abudi. Maka Ibu ketika yang dipotong hewan kambing, kapan Ibu untuk memotongnya? Nabi mengatakan pada hari ke-7 anak itu dipotong rambutnya, digundulin. Bu, kenapa harus digundulin? Kalau saya mengatakan buat bayi, karena kebetulan saya juga di Akademi Kebidanan, Ibu yang namanya menggunduli itu bayi ketika baru lahir pada hari ke-7 itu diwajibkan di dalam ilmu medis. Kenapa demikian? Betul kata Nabi, kalau ilmu medis itu melihat kesehatan ternyata nanti si rambut-rambut yang kotor yang sudah terendam dengan air ketuban itu ternyata nanti akan memperhambat daya pikir anak, daya pertumbuhan dan sebagainya. Ternyata Nabi suruh menggunduli. Ya. Jadi menggunduli tahlik itu artinya di sana apa? Dihabiskan seluruh rambutnya. Fa innahul adza, kata Nabi. Sesungguhnya rambut itu rambut penyakit. Tapi orang tua banyak yang bangga, jangan anaknya rambutnya bagus sekali, Bu. Bukan kata orang begitu. Padahal kata Nabi, painahul ada. Rambut itu rambut penyakit, dihabiskan. Insya Allah anak itu sehat dan cerdas.
ya Bu. Kemudian setelah digunduli diberikan nama. Kalau nama bolehlah sebelum lahir juga, sebelum nikah juga ya. Ini Mbak Mutia juga pasti yakin ini udah punya calon nama anaknya ya. Nah, kenapa Ibu? Boleh ya Bu. Tapi ketika memotong harus di hari ke-7 karena itu merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan maksain diri. Ustadz tanggal 7 belum gajian, pinjem dulu sama teman-teman ya Bu. Islam tidak memaksa. Kalau di hari itu belum ada rezekinya, gak usah. Ya Bu, Allah juga maha tahu. Insya Allah orang itu sudah berlepas diri dari tanggung jawabnya dari Allah. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Nah pemirsa, tidak terasa sekarang adalah segmen terakhir dan sekarang waktunya Ustadz memberikan kesimpulan pada tema kita pada hari ini dan penutup serta doa ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah ibu-ibu yang hadir di studio dan bapak-bapak pemirsa Budiman, Banten TV yang mencintai dakwah dan mencintai Islam. Amin. Alhamdulillah tadi dari awal sampai akhir kita memahami tentang makna Muharram dan makna hijrah buat kita semua. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan. Jadi Muharram, di bulan Muharram adalah bulan buat Allah Subhanahu wa taala. Allah betul-betul akan mencatat seluruh amal-amal yang kita perbuat di bulan Muharram ini sehingga nilai-nilai yang paling luhur adalah melaksanakan saum, yaitu saum Tasu'a dan Asyura. Tapi ingat, bulan-bulan yang diharamkan itu yaitu siapa orang yang berbuat kebaikan di bulan yang haram, ya, ada 4 bulan Muharram itu dia yang di Asharus Syuhur, ya, artinya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan lipat gandakan kebaikan itu. Tapi sebaliknya, siapa yang berbuat dosa, kemaksiatan, Allah pun akan melipat gandakan dosa dan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari berbuat dosa dan kemaksiatan. Dan yang kedua, dengan datangnya tahun Hijriah ini, mari kita sama-sama hijrahkan diri kita. Pembaharui diri kita, hati kita, harta kita, kekayaan kita untuk kita gunakan di jalan Allah dengan cara yang benar dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita akan perbuat. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Demikianlah mungkin ikhwati mas sekalian, ibu-ibu dan juga para pemirsa Budiman, Banten TV dimanapun ibu dan bapak berada. Saya mohon maaf dan mari kita sama-sama menutup majlis ta'lim ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbil izzati amma yasifuna wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas ilmu dan waktunya. Semoga kesempatan ini, ilmu-ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah ialah orang-orang yang memiliki kemenangan atas dirinya sendiri. Lantar ji'al ayyamul lati madots, hari-hari yang sudah berlalu biarlah seperti bubur, seperti nasi yang sudah menjadi bubur. Baik pemirsa, jangan lupa saksikan curahan kolbu dari hari Senin hingga Sabtu di jam yang sama. Saya Mutia Rifa dan Ustadz Beben Mubarak serta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.